Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran ilmu tajwid yang sekarang kita akan membahas, yaitu mad arid lis sukun. Dan sebelum kita memasuki pembahasan dari mad arid lis sukun, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton, yang membagikan, yang memberikan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tambahan pahala, dan itu adalah merupakan bantuan untuk saya. Baik, ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita memulai pembahasan mad arid lis sukun dengan pengertian mad arid lis sukun menurut bahasa. Jadi, mad arid lis sukun menurut bahasa pertama adalah mad yang berarti panjang, arid yang berarti baru atau tiba-tiba. Kemudian lis sukun adalah sukun. Jadi mad arid lis sukun yaitu memanjangkan bacaan karena huruf mad bertemu huruf bersukun, sebab adanya wakaf berhenti di akhir ayat. Apabila tidak diwakafkan, maka cara membacanya tetap mad asli atau mad tabi. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada contoh dari mad arid lis sukun. Jadi kita sudah mengetahui bahwa mad arid lis sukun itu yaitu memanjangkan bacaan karena huruf mad. Jadi ini huruf madnya yang bertemu huruf bersukun atau yang disukunkan. Ini huruf madnya yang bertemu dengan huruf yang disukunkan atau bersukun ini. Kenapa? Sebab adanya wakaf atau berhenti di akhir ayat. Ya, jadi kalau misalnya kita berhenti di sini, maka ini yang punya baris kasrah bukan lagi mi, tapi kita sukunkan rohim. Seperti itu. Adapun panjang harakat daripada mad arid lis sukun, maka itu bisa 2 harokat, bisa 4 harakat, bisa juga 6 harokat. Ya, kalau misalnya kita ini mau wakaf. Nah, tapi kalau misalnya sekiranya kita tidak berwakaf di sini, maka kita membaca sebagai mad tabi'i saja atau mad asli. Jadi kalau kita baca sebagai mad tabi'i atau mad asli, maka panjang harakatnya cuma 2 harokat. Misalnya begini, rohimi. Begitu. Seperti ini juga. Ini al-muttaqun. Ini huruf madnya kuna. Tulisannya kuna, tapi kalau misalnya kita jadikan sebagai mad arid lis sukun, itu di sini disukunkan. Ya, kalau misalnya kita mau berhenti di sini. Tapi kalau misalnya kita tidak mau berhenti, maka ini tetap kita mengatakan kuna, dan ini berarti sudah dijadikan sebagai mad asli atau mad tabi'i. Ya. Jadi kalau misalnya kita berhenti, maka ini disebut dengan mad arid lis sukun. Misalnya al-muttaqun, ya bukan lagi yakuna, tapi al-muttaqun.
muttaqun. Ya, jadi kalau misalnya kita ini berwakaf, maka panjang harokatnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan juga bisa 6 harokat. Ya, seperti itu. Demikian juga ini al-bab. Ya. Kalau misalnya kita berhenti, berarti mad arid lisukun. Tapi kalau kita tidak berhenti, maka itu namanya mad asli atau mad tabi. Ya, jadi kalau misalnya kita membacanya sebagai mad arid lisukun, maka panjang harokatnya itu bisa 2, bisa 4 harokat, bisa 6. Dan tidak boleh kita tambah lagi. Ya. Kemudian sekiranya kita tidak mau berhenti, kita mengatakan al-babi, maka ini berarti dibaca sebagai mad asli atau mad tabi, dan panjang harokatnya adalah 2 harokat. Seperti itu. Nah, jadi mengenai masalah panjang harokatnya, mungkin kita bisa melihatnya seperti ini. Kita perumpamakan dengan menulis angka-angkanya. Semoga bisa dipahami ini. Ya, mungkin seperti ini gambarannya. Ya. Jadi ar-rahim, kalau misalnya kita baca sebagai mad arid lisukun, ya seperti ini modelnya 6. Ya. Ar-rahim. Nah, kalau misalnya 2 harokat, rahim. 4 harokat, rahim. Seperti itu. 6 harokat, rahim. Seperti itu. Sama halnya dengan al-muttaqun. Ya. Kalau misalnya kita baca sebagai mad tabi, misalnya al-muttaquna, cuma 2 harokat ini, al-muttaqun. Kalau misalnya kita baca sebagai mad arid lisukun, maka itu menjadi 6. Al-muttaqun. Ya, jadi untuk lebih memahami ini kita bisa umpamakan, sekiranya ada nomornya kita kasih seperti ini, ya, supaya lebih mudah dipaham. Ya, kemudian selanjutnya begitu juga al-bab. Ya, al-bab ini mad asli atau mad tabi cuma 2, al-bab. Ya, jadi kalau mad arid lisukun saya katakan tadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Jadi kita baca 2 dulu. Al-bab, al-bab. Kemudian kalau 4, al-bab. 6, al-bab. Seperti itu. Ya, jadi sekarang kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau 2. Kalau 4, Bismillahirrahmanirrahim. 6, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ya, kita lanjut lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kalau misalnya sekiranya kita tidak mau berhenti, maka ini cuma 2 saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu.
Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya. Sekarang kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Ini, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kita baca sebagai mad arid lisukun. Ya, kalau misalnya kita baca mad arid lisukun dan 4 harakat, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau 6, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau 2, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Demikian juga ini. Malikin nas, 2 harakat. Malikin nas, 4 harakat. Malikin nas, 6 harakat. Seperti itu. Jadi sekiranya kita tetap mau lanjut, maka ini tetap saja dibaca mad tabi atau mad asli, dan cara membacanya itu durasi panjangnya 2 harokat. Ya, kita tidak boleh menambahkan sampai 4 harokat kalau misalnya kita membacanya sebagai mad asli atau mad tabi. Kita lanjut lagi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, 6 harakat itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang mad arid lisukun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kalau misalnya ada kesalahannya atau kekeliruan selama saya menjelaskan, maka itu adalah batas kemampuan saya, dan semuanya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tidak pernah salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.